Iya. Namanya siapa? Nama saya Napa. Nova ya. Oke, Nova kelas berapa? Kelas 9 SMP. 9 SMP, berarti umurnya 16. 16 ya. Oke, 16. SMP di mana? Di Negeri 2. SMP Negeri 2 Turis ya. Oke. Jadi aku mau izin jelasin dulu. Nah, aku kasih Muliha, bisa dipanggil Rifka. Nah, di sini aku sebagai ahli gizi mau ngadain konseling gizi ke Nafa gitu. Nanti kita kayak ngobrol-ngobrol santai aja gitu tentang tentang gizi yang khususnya dialami Nafa gitu ya. Udah siap belum? Siap. Oh ya siap. Oke. Buat mungkin buat pertama-tama izin nanyain buat berat badannya Nafa, mungkin masih ingat terakhir timbang berapa gitu? 41. 41 ya. 41. Kalau tingginya 154. Oke. Ini kalau misalkan jadi buat kita kan ada namanya status gizi. Nah, status gizi itu menunjukkan kalau apakah berat badan dan tinggi badan kita itu udah normal ataupun udah sehat atau belum gitu kan. Nah, tadi Nafa usianya 16 ya. 16 tahun ya. Iya. Nah, kalau misal dihitung itu berat badan sama tinggi badan Nafa berdasarkan usia itu masih normal gitu, masih bagus ya, berarti sudah bagus, dipertahankan gitu ya. Buat selanjutnya mungkin aku izin nanyain terkait pola makannya Nafa sehari-hari gimana gitu, ini bisa diceritain. Buat sarapan itu saya jarang sarapan karena kan terburu-buru buat sekolah. Oh, jarang sarapan ya. Oke, tapi jarang sarapan berarti kalau misal seminggu itu kira-kira lebih banyak sarapannya atau enggak? Enggak. Oh enggak ya. Oke. Karena terburu-buru ya tadi alasannya. Mungkin ada alasan lain? Karena kalau sarapan pagi itu kurang nyaman gitu. Kurang nyaman ya gitu. Oke, apa ada alasan lain lagi mungkin? Udah itu aja ya. Jadi selama ini kenapa nggak jarang sarapan karena buru-buru juga gitu ya, terus rasa gak enak gitu ya, gak nyaman kalau misal sarapan pagi. Nah kalau misal berarti kan kadang sarapan kadang enggak ya, ada pernah sarapan juga kan? Pernah. Nah itu kira-kira kenapa memutuskan buat sarapan saat itu gitu? Karena masih ada waktu, terus juga ibu masaknya juga yang selera. Yang suka gitu ya kebetulan makanannya. Oke, berarti kebetulan lagi nggak buru-buru banget, terus masakannya kan suka. Kalau terus kalau misal nggak, kan tadi bilang Nafa jarang sarapan, nah itu berarti di paginya itu apa nggak makan sama sekali atau kayak tetap makan apa atau minum apa gitu? Kadang nggak makan sama sekali, kadang minumnya cuma susu. Kadang nggak makan sama sekali ya. Berarti baru makan jam istirahat gitu ya. Oke. Kalau misal tadi kan apa jarang sarapan dan kadang cuma minum susu doang gitu kan. Kira-kira kayak Nafa ada ngerasa perbedaan nggak antara waktu sarapan sama waktu lagi nggak sarapan gitu, kayak misal di tubuhnya Nafa ngerasa ada perbedaan gitu? Ada gimana? Mungkin bisa kalau sarapan kan kita kalau di kelas itu lebih cepat lebih fokus ke pelajaran. Kalau nggak sarapan itu ketika gurunya menjelaskan itu nggak gitu. Konsen gitu, nggak fokus gitu ya? Iya. Oke, berarti ada perbedaan gitu ya ngerasanya. Nah, kan Nafa juga ngerasa ada perbedaan nih. Nah, kira-kira Nafa ngerasa keganggu nggak sama kayak misal jadi nggak fokus gitu, terus di kelas
jadi nggak fokus gitu, ngerasa keganggu nggak dengan seperti itu, kayak udah biasa aja gitu. Keganggu juga ya. Oke. Kira-kira misal kalau kan tadi Nafa bilang ngerasa keganggu gitu ya kalau misal lagi nggak sarapan. Nah, kira-kira buat kedepannya ini Nafa mau tetap kayak gitu aja, maksudnya aku merasa nggak apa-apa kok meskipun kadang nggak fokus, masih oke-oke aja gitu, atau kayak ya udah mungkin kedepannya Nafa pengen kayaknya besok-besok aku pengennya bisa lebih fokus aja deh gitu. Pengen rubah aja. Pengen bisa fokus gitu ya. Berarti Nafa udah bisa tahu ya ini harus gimana biar bisa lebih fokus gitu. Berarti harus sarapan ya. Oke. Nah, berarti bisa ya mulai sarapan gitu. Nah, buat kalau misal ada skala kesiapan nih kayak Nafa dari 1 sampai 10 gitu, kira-kira Nafa siapnya buat mulai terbiasa sarapan gitu ada di angka berapa gitu? Di angka 7. Angka 7 ya. Bagus, angka 7 itu udah cukup bagus karena udah hampir mendekati 10 gitu kan. Oke. Nah, mungkin aku juga mau tanya kalau Nafa tadi kan mau berubah pengen rutin sarapan gitu, mungkin bisa dimulai kapan gitu? Besok mungkin aku mau siapnya besok deh, atau kayaknya besok belum bisa deh, mungkin minggu depan atau kapan? Mungkin besok udah bisa ya. Oke, kita coba ya. Nah, tadi kan juga Naopa bilang kalau seminggu lebih seringnya nggak sarapan gitu ya. Mungkin buat perubahan ini kita jalani pelan-pelan aja gitu. Jadi kalau Nafa sendiri siapnya dalam seminggu ke depan gitu, mau sarapannya siapnya berapa hari gitu. Mungkin aku kayaknya bisanya mau 4 hari deh, mau 5 hari deh, atau mungkin kalau mau full seminggu juga bisa gitu. Kalau siapnya Nafa berapa hari? Mungkin 5 hari aja. Oke. Ya bagus, 5 hari udah mau dekati full ya kan itu. Nah, berarti buat besok kita coba Nafa mulai rutin sarapan gitu ya. Seminggu 5 hari diusahakan bisa gitu sarapan. Oke. Nanti kita mungkin aku untuk Nafa saat ini udah cukup gitu ya. Nah, kalau dari Nafa sendiri pada mau ditanyain tuh mungkin yang kurang jelas? udah cukup jelas. Udah cukup ya. Jadi bisa ya kalau misal mulai besok selama kedepannya gitu mulai rutin sarapan gitu. Bisa diusahakan ya. Oke. Mungkin buat kedepannya mungkin sekitar bulan depan gitu, sebulan lagi itu kita ngobrol lagi, kita ketemu lagi buat kita lihat perkembangannya gimana gitu dari Nafa sendiri setelah nyoba rutin sarapan gitu ya. Bisa ya? Bisa ya. Nanti kita diskusikan lagi ya untuk waktunya tepatnya kapan, hari apa, tanggal berapa gitu. Mungkin udah cukup ya berarti, apa ada yang mau ditanyain lagi? Oke, udah mungkin segini dulu aja. Makasih banyak buat Nafa atas waktunya udah menyempatkan waktu buat konseling ini, dan keren banget semangatnya buat berubah mulai rutin sarapan gitu ya. Oke, ya sudah segitu dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.